Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilman Roffi Azmi selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknik dan Layanan Bimbingan dan Konseling, dan teman-teman sekalian kelas BKPI-A angkatan 2019. Alhamdulillah kali ini kita dapat melanjutkan diskusi atau presentasi kita, yaitu di presentasi yang kedua. Untuk presentasi yang kedua ini temanya adalah teknik khusus konseling yang kedua. Jadi kalau kemarin di presentasi pertama sudah ada kelompok 1 yang menjelaskan tentang teknik khusus konseling 1, sekarang kelompok kami, kelompok 2, yaitu tentang teknik khusus konseling yang kedua. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah teknik bermain proyeksi. Jadi istilah pembelajaran bermain proyek ini sebenarnya istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu project based learning. Ini dan pengertiannya sendiri adalah yaitu teknik yang dimana keadaan saat seseorang memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerima. Jadi mengingkari perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Jadi sesuatu atau perasaan yang kita tidak bisa terima, kita pantulkan kepada orang lain. Dan tujuannya dari teknik ini adalah merupakan sebagai penggerak yang unggul untuk membantu siswa belajar melakukan tugas autentik dan juga multidisipliner. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan sumber yang terbatas secara efektif dan juga bekerja dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah teknik pembalikan. Dari namanya pembalikan, maka ada yang dibalik di situ. Yaitu pengertiannya adalah teknik ketika konselor meminta kepada klien untuk melakukan atau mempraktikkan sesuatu yang ditakuti atau dihindari. Nah, jadi teori yang melandasi teknik pembalikan ini adalah teori bahwa klien terjun ke dalam sesuatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Penerapan konseling Gestalt dengan menggunakan teknik pembalikan dapat meningkatkan intensitas dalam interaksi belajar. Jadi teknik pembalikan contohnya adalah misal kita takut untuk mengatakan tidak kepada seseorang. Jadi ketika kita melakukan konseling dan masalah kita adalah kita takut melakukan berkata tidak kepada teman kita, maka konselor akan menyuruh kita coba kita berkata tidak kepada ajakan atau permintaan teman kita. Setelah kita melakukan hal itu, baru kita didiskusikan hasilnya kepada konselor. Ternyata kalau kita mengatakan tidak kepada teman kita dengan ajakan atau permintaan bantuannya, ternyata tidak semengerikan itu. Teman kita tidak akan sampai kecewa, benci dan lain sebagainya. Asalkan kita benar-benar tidak dapat menyanggupi permintaannya atau tidak dapat membantunya. Mungkin ada halangan acara yang lain atau kepentingan yang lebih penting misalnya, seperti itu. Selanjutnya adalah bertahan dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan pada saat klien menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan yang sangat ingin dihindarinya. Konselor meminta klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu, karena kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi kebanyakan dari kita pasti ingin menghindari perasaan-perasaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita, yang membuat suasana hati kita tidak nyaman, seperti itu. Nah, dalam keadaan ini, konselor meminta klien untuk bertahan dengan ketakutan dan kesakitan perasaan yang dialaminya dengan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam lagi. Nah, jadi tujuan konselor untuk meminta kita tetap bertahan dalam posisi kita meskipun kita tidak nyaman, kita merasa sakit, karena agar kita mampu menyelam lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang membuat kita cemas, apa yang membuat kita tidak nyaman. Baru kita akan tahu, oh ternyata saya cemas gara-gara ini, saya tidak nyaman gara-gara ini, seperti itu. Selanjutnya adalah homework assignment. Nah, dari namanya saja sudah ketahuan ya, homework assignment, PR. Jadi teknik homework assignment yaitu teknik yang dilaksanakan dalam bentuk
tugas-tugas rumah untuk melatih membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut pola tingkah laku yang diharapkan. Jadi intinya konselor memberikan pekerjaan rumah kepada kita konseling yang nantinya akan dibahas di pertemuan konseling berikutnya. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan sikap tanggung jawab, percaya diri, kemampuan untuk mengevaluasi kemajuan, dan mempraktikkan keterampilan yang baru atau perilaku baru dalam situasi kehidupan nyata. Contoh penerapannya adalah ini. Konselor dapat meminta klien untuk membaca biografi atau film atau cerpen singkat dari tokoh-tokoh yang menginspirasi. Jadi, misal kita setelah melakukan konseling dengan konselor, di akhir konseling, konselor akan meminta kita, nanti kamu di rumah nonton film ini ya, nanti ditonton sampai habis. Setelah itu nanti di pertemuan konseling berikutnya kita akan bahas apa yang telah kamu tonton, apa yang telah kamu dapatkan, kita akan diskusikan bisa bareng-bareng di konseling berikutnya, seperti itu. Nah, ini setelah itu di pertemuan konseling berikutnya, nah ini konselor meminta klien untuk menceritakan gambaran pelaksanaan pekerjaan rumah yang telah ia laksanakan sebagai upaya dalam mendiskusikannya. Kemudian yang kelima adalah teknik adaptif. Pengertiannya adalah perilaku adaptif merupakan tingkat kemampuan atau keefektifan seseorang individu untuk belajar atau melatih kemandirian dan tanggung jawab sosial di lingkungan rumahnya atau masyarakat. Jadi beradaptasi seperti itu ya, secara sederhananya. Tujuannya adalah pertama mampu mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai kemampuannya, karena dia sudah bisa beradaptasi. Maka kalau sudah bisa beradaptasi, maka dia akan mampu mewujudkan kemandirian dan tanggung jawabnya. Kemudian kematangan diri dan sosial, misal memanfaatkan waktu luang dan bersifat tekun. Melatih tanggung jawab secara pribadi maupun sosial, misalnya dapat berbicara dengan baik dengan orang lain. Dan mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi untuk melakukan penyesuaian diri dan sosial. Karena kalau sudah beradaptasi, maka kemampuan berkomunikasi diri kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akan lebih efektif. Maka kita tidak akan kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, baik itu lingkungan rumah, keluarga, ataupun masyarakat sekitar kita. Yang keenam adalah teknik bermain peran. Nah, ini biasanya teknik ini sering digunakan dalam konseling kelompok ya. Jadi model pembelajaran melalui pemeranan sebuah situasi dalam hidup manusia dengan tanpa diadakan latihan, jadi serta-merta, untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka mencapai penyelesaian dari suatu masalah yang sering dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengerti seseorang sebagai media pengajaran dan metode pelatihan keterampilan tertentu. Jadi misalnya ada konseling kelompok dan untuk menyelesaikan masalahnya maka dilakukan bermain peran, role play, misalkan drama. Nah, dari drama ini nanti setelah drama selesai, misalnya konselor memberikan peran, kamu perannya ini, kamu perannya ini, kamu perannya ini. Kemudian dilakukan drama, setelah drama selesai dibahas bareng-bareng. Tadi apa yang kamu dapatkan setelah memainkan peran ini? Seperti itu. Tujuannya adalah memupuk kerjasama yang baik dalam pergaulan siswa karena rame-rame ya. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melahirkan daya kreasi masing-masing, mengembangkan emosi sehat, menghilangkan sifat malu, gugup, dan lain-lain karena dia belajar acting dan sebagainya dalam drama tadi misalnya. Mengembangkan apresiasi dan sikap yang baik, menghargai pendapat dan pikiran orang lain karena kelompok tadi, menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, mengurangi kejahatan dan kenakalan pada anak-anak. Nah, dan yang terakhir adalah teknik imitasi atau teknik modeling. Jadi namanya saja imitasi. Kaosmu imitasi, berarti kaosnya bukan barang ori. Itu yang kamu beli itu bukan barang ori tapi imitasi, barang tiruan seperti itu. Jadi imitasi atau modeling ini intinya adalah belajar dari mengamati orang lain. Teknik ini dipelopori oleh Albert Bandura. Jadi belajar dengan cara mengamati orang lain, ada objeknya yang kita amati. Teknik ini digunakan untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah laku tertentu. Ini titik, ini sampai bawah tipe. Jadi digunakan untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku dengan tujuan apa? Dengan tujuan yaitu menghadapi dan
menghilangkan tingkah laku tertentu pada diri kita. Misalkan seperti ini, misalkan kita merasa kurang disiplin, kita orangnya kurang disiplin. Kalau mau mengerjakan tugas kuliah, rasanya kok molor waktu. Jadi rencananya malam ini mundur, malam besoknya mundur, malam besoknya lagi. Nah, cara kita yaitu konselor akan coba meminta kita untuk siapa kira-kira teman satu kelasmu yang paling disiplin atau paling sregep, paling paling rajin lah, paling rajin. Oh, si A. Nah, coba kamu amati si A itu polanya atau sehari-harinya dia kalau mengerjakan tugas itu seperti apa. Entah dia itu membagi waktunya bagaimana, lalu dia memanage waktunya, dia mengerjakan tugasnya itu waktunya seperti apa, entah itu dia mengerjakan tugas ini dulu baru pekerjaan yang lainnya atau bagaimana. Nah, kita amati si A, lalu coba kita praktekkan pada diri kita, apakah kira-kira bisa atau tidak, maksimal atau tidak, seperti itu. Jadi intinya adalah ini, belajar dari mengamati orang lain. Nah, pada teknik imitasi ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah dengan model hidup atau dengan ada objeknya hidup seperti tadi. Objeknya yang kita amati adalah seseorang, misalnya teman kita atau mungkin si konselor sendiri. Yang itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari video atau dari film misalnya. Jadi konselor tidak meminta kita untuk mengamati teman kita, tapi menonton video. Nah, dari video itu kita bisa mengamati tokoh atau mungkin alur dari cerita yang ada di video atau yang ada di film tersebut. Dan yang ketiga adalah bukan dengan model hidup atau dengan video, tapi dengan membayangkan. Nah, jadi kita bayangkan kalau kira-kira kalau bagaimana cara saya agar disiplin dalam mengerjakan tugas agar tidak keteteran waktunya. Kira-kira misalkan kalau nanti malam saya kerjakan tugas ini, kira-kira bisa selesai nggak ya? Kalau malam besok gimana ya? Malam besoknya lagi gimana ya? Kalau malam besoknya lagi berarti waktunya kepotong padahal masih ada tugas yang lain. Nah, jadi dibayangkan kira-kira yang sesuai dengan keinginan kita itu seperti apa, kemudian coba kita lakukan seperti itu. Jadi itu imitasi, belajar dari mengamati orang lain. Nah, itu tadi teknik khusus konseling yang kedua setelah kemarin ada teknik khusus konseling yang pertama. Jadi tadi di teori teknik konseling teknik khusus konseling yang kedua ada bermain proyeksi, ada teknik pembalikan, lalu ada bertahan dengan perasaan, ada homework assignment, lalu ada adaptif dan ada bermain peran, kemudian yang terakhir tadi ada imitasi atau teknik modeling. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.